Yuk lanjut lagi bahas soal TK Matematika SMP MTS 2026. Sekarang kita masuk soal yang nomor 21 ya. Yuk kalian kerjakan dulu ya. Oke, jawabannya yang mana? Sudah ketemu kan? Oke, kita cek dari nomor 1 ya. Yang pertama adalah translasi oleh min 84. Oke, cara ngeceknya gini ya. Kita ambil salah satu aja, salah satu titik. Misalkan kita ambil titik B ini ya. B itu titiknya adalah 8,1. Ya, B itu titiknya adalah 8,1. Kemudian di sini katanya translasinya adalah min 8,4. Translasi itu artinya tambah ya, teman-teman. Translasi min 8,4. Berarti translasi itu tambah ya. 8 ditambah min 8 itu 0, kemudian 1 tambah 4 itu 5. Berarti harusnya bayangannya atau B aksennya adalah 0,5. 0,5 itu berarti bayangannya ada di atas sini ya, teman-teman. Ternyata B-nya itu di sini. Berarti nomor 1 ini salah ya, tidak benar. Berarti translasinya bukan ini. Oke, sekarang kita cek yang kedua. Rotasi dengan pusat 0,0 sejauh 180 searah jarum jam. Oke. Kalau rotasi 180 berarti kalau yang tadinya itu adalah X, Y, maka menjadi min X, min Y. Sekarang kita cek yang titik B dulu aja ya. B itu kan 8,1. Nah, kalau rotasi 180 derajat itu berarti nanti B aksennya ini dibalik ya, dikasih min. Plus menjadi min 8, kemudian koma 1 menjadi min 1. Jadi B aksennya adalah min 8, min 1. Cocok nggak? Kita cek. Ke kiri ini min 8, ke bawah min 1. Cocok ya, berarti yang pernyataan kedua ini benar. Oke, pernyataan yang ketiga, refleksi oleh titik O 0,0. Nah, refleksi oleh titik O 0,0 ini juga sama rumusnya. Kalau X, Y, maka nanti hasil refleksi terhadap titik 0,0 juga min X, min Y. Ya, jadi kalau yang kedua ini benar, yang ketiga juga benar. Oke, sekarang yang terakhir dilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala 1 ya. Kalau dilatasi itu artinya dikali ya, teman-teman, kali. Jadi kali dengan min 1. Contohnya di sini titik B ya. Oke, kita cek titik B. B-nya itu kan tadi 8,1. Kemudian dilatasi faktor skala 1, berarti dikali dengan min 1 ya. Dikali min 1 maka B aksennya menjadi 8 kali min 1 adalah min 8, 1 kali min 1 berarti min 1. Jadi bayangannya adalah min 8, min 1. Bener kan? Di sini ini adalah bayangannya min 8, min 1. Jadi jawaban yang benar adalah 2, 3, dan 4. Oke, lanjut ya, nomor 22. Kerjakan dulu nih jawabannya yang mana. Oke, sudah ya. Langsung kita bahas. Jika diketahui panjang EO 9, EO itu berarti yang ini ya, ini 9, OC 16, FO 12, AG 17, berarti AG di sini ya 17, AB-nya 31, AB itu berarti dari atas sampai bawah. Keliling bangun tersebut adalah berarti kita harus mencari panjang BC, CD, DE, EF, dan FG. Oke, mau mulai dari mana dulu? Oke, kita mulai dari segitiga yang siku-siku ini ya. Triple Pythagorasnya main ya. Triple Pythagorasnya adalah pakai 3, 4, 5. 3 menjadi 9 kan berarti kali 3 ya. Kali 3 hasilnya 9, kali 3 hasilnya 12, 5 kali 3, 15. Berarti triplenya adalah 9, 12, 15. Berarti yang FE ini panjangnya adalah 15. Nah, FE itu panjangnya sama dengan ED, yaitu 15 juga. Oke, sekarang kita cari panjang CD. Kita gunakan segitiga yang ini. Kalau yang di kiri ini 12, kalau yang FO ini 12, maka OD-nya juga 12, ya kan? Karena ini membagi dua yang sama. Berarti di sini ada 12, kemudian 16, terus berapa?
Ya triplenya tetap pakai 345 ya. 3 menjadi 12 itu berarti kali 4 ya. 3 kali 4 itu 12, 4 kali 4 16, 5 kali 4 20. Jadi 12, 16, 20. 12, 16 berarti panjang CD-nya adalah 20. Nah, di sini ada tanda coret satu kan, coret satu, coret satu, coret satu berarti artinya panjangnya sama. Maka panjang GF ini juga 20. Oke, sekarang kita tinggal cari panjang BC. Panjang BC itu sama hanya dengan panjang O ke ujung kiri ini ya. Kita tarik garis bantu. Di sini segitiganya siku-siku. Nah, sekarang kita cari panjang yang bawah ini. Itu sama dengan panjang yang ini, yaitu yang bawah itu 16, ya kan? Nah, dari ujung atas sampai bawah itu 31, berarti 31 kurangi 16, yang ini adalah 15. Oke, kalian masih ingat ya triple Pythagoras ya? Di video sebelumnya sudah kita bahas triple Pythagoras, yaitu 3, 4, 5, kemudian 5, 12, 13, 7, 24, 25, kemudian 8, 15, 17. Nah, di sini kan ada 15 sama 17, berarti pakai triple yang ini. Jadi panjang yang ini adalah 8. 8, 15, 17. Oke, sekarang kita cari panjang yang ini berapa ini? 8 tambah 20 tambah 12. 8 tambah 12 itu kan 20. 20 tambah 20 berarti 40. Maka panjang BC-nya adalah 40. Oke, sekarang kita tinggal cari kelilingnya. Keliling berarti sama dengan, kita mulai dari AB dulu ya. AB-nya 31, kemudian ditambah BC-nya 40, kemudian ditambah CD-nya 20, ditambah DE-nya 15, ditambah EF-nya 15, ditambah FG-nya 20, terakhir ditambah 17. Nah, nilainya sama dengan berapa? Yang ini 60, yang ini 30, ini sama ini 48 ditambah 20. 60 tambah 30 90, tambah 20 110, tambah 48 berarti 158. Oke, kalau gitu jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut nomor 23. Kerjakan dulu ya. Oke, kita bahas. Sebuah lahan berbentuk persegi panjang akan dibangun taman. Taman tersebut terdiri dari 2 buah kolam berbentuk lingkaran dan sisanya akan ditanami tumbuhan hijau seperti pada gambar. Perbandingan luas lahan yang digunakan untuk kolam dengan lahan yang digunakan untuk tumbuhan hijau adalah, oke, berarti kita cari dulu luas persegi panjang atau luas lahan seluruhnya. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya di sini 35, lebarnya 11. Berarti 35 kali 11 sama dengan 385. Oke, sekarang kita cari luas lingkaran ya. Lingkaran itu rumusnya adalah PR kuadrat. Nilainya sama dengan, karena di sini diameternya 7, Pi-nya kita pakai 22/7. Kemudian kali R. Kalau diameternya 7 berarti jari-jarinya 7 bagi 2 ya, atau 3,5. Berarti boleh 7/2, boleh 3,5. Kita pakai 7/2 saja. Biar bisa dicoret-coret ya. Di sini 7 sama 7 kita coret. 22 dibagi 2 dapat 11, dibagi 2 dapat 1. Oke, berarti nilainya sama dengan 77/2. Biarkan gini aja ya. Oke, sekarang kita cari lahan yang digunakan untuk tumbuhan hijau. Berarti lahan untuk tumbuhan hijau. Lahan untuk tumbuhan gitu aja ya. Lahan untuk tumbuhan itu berarti sama hanya dengan luas persegi panjang, yaitu 385 dikurangi dengan 2 kali luas lingkarannya ini, karena lingkarannya kan ada 2 atau kolamnya 2, berarti kali 77/2. Nah, yang ini bisa kita coret.
Oke, berarti sama dengan 385 kurangi 77. 15 kurangi 7 berarti 8. Yang ini 30 ya, jadinya 308. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah perbandingan luas yang digunakan untuk kolam. Nah, kolamnya kan ada dua nih. Karena kolamnya ada dua, berarti kolamnya itu luasnya 77 ini ya. Berarti samanya dengan 77 dibanding dengan luas lahan tadi, yaitu 308. Nah, 7 biar jadi 8 itu kali 4 ya. Coba kalau kita kalikan 4, 7 kali 4 hasilnya berapa? 7 kali 4 itu 28, nyimpen 2, 7 kali 4, 28 tambah 2 berarti 30. Oh, ternyata kalau dibagi 77 ini dapat 1, dibagi 77 dapat 4. Jadi jawabannya adalah 1:4. Yuk lanjut nomor 24. Oke, seperti ini ya. Dicoba dulu. Oke, di sini diketahui panjang AB sama dengan 10 cm ya, berarti ini 10 cm. 10 cm, kemudian panjang BC-nya 5 cm, berarti yang ini panjangnya 5 cm. Kemudian panjang DF-nya 6 cm, sudah ada di sini ya, 6 cm itu yang tingginya ini. Dan ukuran satu karton berukuran 80 cm kali 15 cm. Banyak kemasan maksimal yang dapat dibuat adalah, kalau ditanyakan banyak kemasan ya, banyak kemasan itu berarti sama dengan luas karton, yaitu L karton, luas karton kemudian dibagi dengan luas bangun ini namanya bangun prisma segitiga ya, yaitu prisma, berarti sama dengan berapa? Nah, kita cari dulu luas kartonnya sama dengan berapa. Luas karton yang mau dipakai untuk membuat prisma ini ya, itu bentuknya persegi panjang karena ukurannya 80 kali 15. Berarti di sini 80 kali 15 sama dengan, di sini ada 0, kemudian 5 kali 8 itu 40, nyimpan 4, 8 tambah 4 berarti 12. Jadi ada 1200 cm persegi, itu luas karton yang mau digunakan untuk membuat kemasan ya. Nah, sekarang kemasannya ini luasnya berapa? Berarti luas atau luas prisma ya. Luas prismanya ini sama dengan berapa? Prisma itu kan berarti alasnya ada 2 ya kan. Berarti samanya dengan 2 kali luas alas L alas ya. Kemudian ditambah dengan sisi tegaknya ini atau luas sisi tegak ya. Jadi 2 luas alas ditambah luas sisi tegaknya, berarti sama dengan 2 kali luas alas. Alasnya kan berupa segitiga BCD ya. Nah, luas segitiga itu rumusnya adalah setengah kali alas. Alasnya di sini 5, kemudian kali tinggi. Tingginya adalah DF ini yaitu 6. Kemudian ditambah dengan luas sisi tegak. Nah, sekarang kita cari panjang DC dulu ya. Kalau kita gambarkan seperti ini. Ini adalah D, kemudian di sini F, dan di sini adalah C. Panjang di sini 6. Panjang yang sini berarti 5 bagi 2 itu 2,5. 2,5. Berapakah panjang DC-nya? Kita lihat di sini ada 2,5, di sini ada 6, berarti triplenya pakai yang mana? Ya, triplenya pakai 5, 12, 13. Masing-masing bagi 2. 5 bagi 2 itu 2,5. 12 bagi 2 itu dapatnya 6. 13 bagi 2 dapatnya 6,5. Oh, berarti yang panjang DC-nya adalah 6,5. Di sini adalah 6,5, yang ini juga 6,5. Jadi untuk menghitung luas sisi tegak itu tinggal kita jumlahkan saja sisi alasnya ini, yaitu 5 ditambah CD. CD-nya adalah 6,5 ditambah DB itu juga 6,5. Kemudian dikalikan tinggi. Tingginya adalah AB atau 10. Nilainya sama dengan 2 yang ini kita coret.
tinggal 5 kali 6 30, kemudian ditambah dengan yang ini 13 tambah 5 berarti 18. 18 kali 10 berarti 180. Maka luas prismanya adalah 210. Oke, jadinya luas kartonnya adalah 1200, kemudian dibagi dengan luas prismanya adalah 210. Kita coret nolnya 1, tinggal sama dengan, sederhanakan ya, kita bagi 3. 12 bagi 3 dapat 4, ada nolnya berarti 40, dibagi dengan 21 bagi 3 itu dapat 7. Nah, nilainya sama dengan 40 bagi 7 itu baru dapat 5, sisa ya, 7 kali 5 kan 35, di sini 40 berarti sisanya 5, 5 per 7. Jadi banyak kemasan maksimal yang bisa dibuat adalah yang ini teman-teman, 5 ya. Kalau 6 kan nggak mungkin, jadi kalau membuat kemasannya itu 5, masih sisa 5 per 7. Jadi maksimal bisa dibuat adalah 5 kemasan, yaitu jawabannya yang A. Oke, lanjut soal nomor 25. Yuk dikerjakan dulu. Oke, kita bahas di sini ada gambar ya, gambar dengan skala 1:20 seperti tampak pada gambar berikut. Yang ditanyakan di sini adalah volume sebenarnya. Berarti harus mencari panjang sebenarnya dulu, ya kan? Oke, karena skalanya di sini 1:20 berarti masing-masing kali 20. Di sini semuanya kali 20 ya. Maka yang 3 cm ini kalau kita kalikan 20 berarti sama dengan 60 cm. Atau sama dengan 0,6 meter kalau dijadikan meter di sini ya. Kemudian yang 10 kita kalikan 20 menjadi 200 cm atau sama dengan 2 meter. Jadi yang di sini 2 meter, yang ini juga 2 meter, ya kan? Kemudian yang tinggi atas ini kalau kita kalikan 20 berarti 20 cm. 20 cm itu sama dengan 0,2 meter. Kemudian yang 5 ini kalau kita kalikan 20, 5 kali 20 itu 100 ya. Di sini 100 cm atau sama dengan 1 meter. Oke, kalau gitu tinggal kita cari volumenya ya. Berarti volume yang atas ini kan volume limas. Volume limas itu rumusnya adalah sepertiga luas alas kali tinggi atau sama dengan sepertiga kali luas alas. Alasnya itu berupa persegi, ya kan? Di sini kan sisinya sama. Masing-masing di sini 1 meter, yang ini 1 meter. Berarti alasnya adalah 1 kali 1. Kemudian tingginya adalah yang ini. Tingginya itu 3 cm atau 0,6 meter. Berarti di sini 0,6. Karena di pilihan ganda dijadikan meter kan? Oke, berarti sama dengan 1 kali 1 kali 1 kali 0,6. 0,6 itu kan sama halnya dengan 6/10. 10 kali 3 berarti jadinya 30 ya. Kita sederhanakan sama dengan 1/5. Kalau dijadikan koma berarti 1/5 belum dapat ya. Maka kita kasih 0 berarti hasilnya adalah 0, 10/5 dapat 2. Oke, berarti volume limasnya adalah 0,2. Sekarang kita cari volume balok yang ini ya. Volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Berarti panjangnya di sini adalah 5 cm, itu berarti 1 meter. Kali lebarnya di sini juga 1 meter. Kali tingginya itu adalah 10 cm. 10 cm adalah 2 meter. Ya, berarti sama dengan 2 meter persegi. Yang ini 0,2 meter persegi. Jadi yang kita pakai adalah yang ini. Kemudian yang terakhir itu volume dari balok juga ya. Dengan panjangnya adalah 2 meter kali 2 meter kali tingginya adalah 0,2. Berarti 0,2. Nilainya sama dengan 2 kali 2 itu 4 kali 0,2. Berarti sama dengan 4 kali 0,2 itu berarti 0,8 meter persegi. Yang paling bawah adalah ini. Nah, untuk mencari volume seluruhnya tinggal kita jumlahkan ya kan. 0,2 ditambah 0,8 kan 1.
1 tambah 2 berarti 3. Berarti seluruhnya adalah 3 meter persegi. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, untuk soal selanjutnya akan kita bahas di video berikutnya. Mudah-mudahan masuk sekolah yang dicita-citakan. Amin.